Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar, yaitu tentang prisma. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian prisma di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Contoh prisma. Berikut ini adalah contoh prisma dalam kehidupan sehari-hari. Ada rumah, ada tenda, ada dadu, ada coklat, ada bus ya. Kalau kita perhatikan gambar ya, kira-kira pengertian dari prisma itu apa? Gimana? Silakan diamati. Kira-kira pengertian dari prisma itu apa? Oke, kita lanjutkan ya. Kalau kita lihat gambar yang tadi, maka pengertian prisma itu adalah bangun ruang yang pertama bidang alas dan atapnya kongruen. Yang pertama bidang alas dan atapnya kongruen. Kongruen itu sama atau sebangun ya, sama dan sebangun ya. Serta yang kedua adalah bidang tegaknya berupa persegi panjang. Jadi prisma itu ada dua syarat ya, bidang alas dan atapnya kongruen. Yang kedua bidang tegaknya berupa persegi panjang. Oke, kita coba perhatikan ya. Ini ada segitiga sebagai alas, maka sebagai atapnya juga harus segitiga. Sama ya, harus sama. Sama dan sebangun ya. Terus misalkan lagi ada segi empat di alasnya, maka yang atapnya juga harus sama seperti ini. Lagi misalkan ada yang segi lima alasnya, maka yang atapnya juga harus sama dengan alasnya ini. Lagi misalkan ada alasnya segi enam, maka atapnya juga sama seperti ini ya. Atau juga bisa seperti ini. Jadi alas dan atap prisma ya tidak harus selalu di atas bawah ya. Jadi ini kebetulan dari 4 gambar ini alas sama atapnya ada di bawah sama atas ya. Alasnya di bawah, atapnya di atap ya, di atas. Nah, tapi tidak harus alas sama atapnya itu ada di bawah atas atau atas bawah. Bisa yang lainnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah sebagai alas berbentuk trapesium. Maka sebagai atapnya juga berbentuk trapesium seperti ini. Tapi posisinya tidak harus di atas bawah. Ini ada di depan belakang. Bisa juga di samping kiri samping kanan aja. Jadi kita cari yang kongruen. Kongruen itu sama dan sebangun ya. Jadi kongruen itu sama. Jadi bangunnya sama persis. Jadi ini sama dengan ini. Nah, terus nama prisma itu disesuaikan dengan nama alasnya. Contohnya ini adalah prisma segitiga ya. Yang ini adalah prisma segi 4. Yang ini prisma segi 5. Ini prisma segi 6. Kalau ini prisma trapesium. Terus kalau misalkan ya kita kasih huruf ini, maka namanya adalah ABC titik DEF. Jadi prisma segitiga ABC titik DEF. Jadi kenapa kok dikasih tanda titik? Ini artinya satunya alas, satunya atap ya. Dan A sama D ini harus satu garis ya. Berupa rusuk. Jadi AD satu berupa rusuk, BE rusuk, CE, CF juga rusuk ya. Begitu seterusnya. Berarti kalau misalkan ini kita kasih huruf GH, IJ, KLMN, maka nama prismanya seperti ini. Ini juga berarti PQRST titik UVWXY ya. Kali yang ini misalkan kita kasih A, B, C, D, E, F titik G, H, I, J, K, L. Begitu juga dengan ini, karena alasnya trapesium maka PQRS yang ini atapnya TUVW. Maka PQRS titik TUVW. Nah, jadi itu adalah pengertian dari prisma. Lalu sekarang kalian bisa cek apakah semua prisma tersebut sisi tegaknya berupa persegi panjang. Nah, silakan dicek ya. Apakah sisi tegaknya berupa persegi panjang? Jadi pertama setelah kita tentukan alas sama atapnya, maka kita cek benar enggak sisi tegaknya, berarti sisi selain alas sama atap itu berupa persegi panjang. Nah, silakan dicek ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang cara melukis. Kata kuncinya adalah alas dan atap prisma kongruen dan sejajar. Jadi kata kuncinya adalah alas dan atap prisma kongruen, yaitu sama persis dan sejajar. Jadi contohnya misalkan sini prisma segitiga. Maka kita buat segitiga sebagai alas, kita
taruh di atasnya yang sejajar, terus kita tarik garis seperti ini. Begitu juga dengan prisma segi 4 ya, kita buat segi 4 di bawahnya, terus yang atas kita buat juga segi 4, terus kita tarik garis seperti ini. Yang segi 5 juga gitu ya, sama, kita buat alasnya segi 5, terus kita buat yang atasnya sejajar, terus kita tarik garisnya. Begitu juga dengan prisma segi 6 ya. Ya, mudah ya cara menggambarnya. Nah, prisma trapezium juga seperti itu ya. Jadi tinggal karena alas sama atapnya tidak ditaruh di bawah sama atas, maka bisa juga ditarik ke kanan, ke kiri, atau seterusnya ya. Seperti ini. Nah, insya Allah bisa semuanya ya. Oke. Bisa juga selanjutnya kita beri nama. Atau sudut-sudutnya kita kasih huruf ya. Oke, itu dari saya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda loncengnya ya di channel kami Imam Sibawai agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Itu dari kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.